Yo, halo, kembali lagi di podcast favorit, tentu saja Stimik Radio. Ya, sekali ini aku bakal bawain podcast yang cukup menarik dan pastinya sayang banget untuk dilewatkan, yaitu gagal bukan berarti harus berhenti. Oke, sebelumnya apa kabar nih buat Stimik Lokal? Pasti ada yang lagi senang kan, yang lagi berbunga-bunga. Tapi di lain sisi pasti ada juga yang lagi sedih, yang lagi penuh kesalahan, penuh amarah. Tapi apapun kondisi yang sekarang lagi kita alami, itu pasti bakalan berlalu kok. Kita nggak akan selamanya sedih. Kita juga nggak akan selalu senang. Namanya juga hidup, bak roda yang berputar. Hari ini mungkin kita di atas, hari esok mungkin kita di bawah. Jadi sebaiknya janganlah terlalu berlarut, mau dalam kondisi apapun itu. Nah, sama juga halnya dengan yang namanya kegagalan. Siapa sih yang nggak pernah gagal? Bill Gates, Albert Einstein, Raffi Ahmad, semuanya pasti pernah gagal. Semuanya pasti pernah terpuruk. Tapi lihat bagaimana mereka sekarang. Nah, itu adalah bukti hasil dari usaha dan berjuang. Tapi yang namanya berjuang, selalu ada jatuh bangunnya. Gak akan selalu sesuai ekspektasi kita. Gak akan semulus itu. Tapi gak sedikit orang yang baru mengalami kegagalan langsung berpikir bahwa itu adalah merupakan kegagalan seumur hidup, bahwa dia tidak punya kesempatan untuk sukses. Kalian tahu gak sih kalau misalkan kita terus-terusan berpikir mengenai kegagalan kita, itu bakalan mempengaruhi kondisi psikis kita. Karena kalau kita overthinking tentang kegagalan, itu bakalan terbayang terus masa lalu kita. Nah, di saat kita terus-terusan overthinking, merenung kegagalan kita, orang lain yang mengalami hal yang sama, orang lain yang merasakan kegagalan namun mereka dapat bangkit dan terus melaju, disitulah kita tertinggal satu langkah. Selain itu, selain mengganggu kesehatan psikis kita, kalau kita terlalu merenungkan, kalau kita terlalu overthinking mengenai kegagalan kita, itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan juga. Sedikit berbagi pengalaman, aku juga pernah mengalami kegagalan. Bukan pernah lagi, tapi sering banget ngalami yang namanya gagal. Nah, pastikan kita juga jadi gak mood ngapa-ngapain kalau udah gagal. Bawaannya mikir terus gagal. Nah, kalau kita udah gak nafsu makan telat, itu bakalan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Udah kita overthinking, jadi kurang tidur, pola tidur jadi gak baik, terus kita telat makan juga, akhirnya pola tidur gak baik, pola makan juga berantakan, jadi akhirnya itu sakit kan. Nah, seharusnya jangan gitu. Harusnya kita itu terus menjaga kesehatan dan terus bisa berpikir positif. Tapi emang gak semudah itu, karena emang masa lalu, masa kelam itu gak mudah dilupain, gak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu yang namanya perjuangan ekstra, perlu usaha lebih untuk bisa bangkit dari jurang yang sangat dalam. Oke, aku mau kasih masukan nih buat kalian yang merasa terpuruk karena masa lalu, yang terpuruk karena kegagalannya. Mungkin yang pertama, coba deh kalian istirahat dulu. Nah, kemudian kalau kita udah tenang, udah istirahat, udah fit, baru cobalah main, pergi keluar. Entah mau kemana, yang penting keluar. Nah, karena kalau misalkan kita terus-terusan di rumah, pasti overthinking, pasti selalu kepikiran. Jadi lebih baik kita keluar rumah, main. Mau sendiri, mau dengan teman, lebih baik. Nah, yang kedua, kalau udah istirahat, udah main keluar, coba deh kalian curahkan isi hati kalian. Setiap orang pasti beda kan nyamannya curhat ke siapa, mau ke orang tua, atau mungkin temannya, atau mungkin ke doinya, pasti berbeda-beda nyamannya ke siapa. Coba deh kalian curhatkan semua isi hati kalian ke orang yang kalian percaya, ke orang yang bikin kalian nyaman. Coba deh kalian cerita. Nah, kalau misalkan perasaan kita udah lega, pikiran kita udah fit, baru deh kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, coba deh kalau kita udah gagal, coba untuk mengulangi usaha kalian gitu. Jadi nggak stop di situ usaha kalian, udah gagal lanjut lagi untuk
mengejar kesuksesan. Nah, yang keempat, buat not tamparan yang memungkinkan kalian bakalan bangkit. Jadi kalian coba deh buat sebuah tulisan atau mungkin kata-kata atau mungkin quotes yang menampar perasaan, yang menampar pikiran kalian, sehingga kalian bisa bangkit lagi. Nah, coba deh kalian buat, terus tempel di tempat yang sering kalian lihat, yang sering kalian kunjungi. Jadi kalian bakalan tetap fokus dan bakalan tetap tertampar dengan yang namanya quotes itu. Nah, yang kelima dan yang terakhir, jauhi nih orang-orang yang toksik karena bakalan mengganggu proses bangkit kalian. Dan yang terpenting itu harus usaha lagi, karena kalau misalkan kita mau coba lagi, ya udah, artinya kamu menyerah dengan impian kamu. Jadi sebenarnya kalau gagal itu ketika kita berhenti. Jadi yang namanya kalau misalkan kita udah berhenti, ya udah gagal, nggak akan ada lagi yang namanya sukses. Sedangkan kalau kita gagal, namun kita terus usaha, terus berjuang, maka besar kemungkinan kita akan sukses di kemudian hari. Tapi kalau kita udah gagal sekali, kemudian kita stop, disitulah yang namanya gagal. Disitulah yang namanya impian kita selesai. Nah, oke deh. Mungkin kata semangat ada bosan ya kalian dengar. Udah bosan deh disemangatin dari sana dari sini, mungkin udah bosan, tapi ya seenggaknya biarkan aku memberikan semangat lebih, untuk kalian yang lagi terpuruk, untuk yang lagi merasakan kegagalan. Jadi gini loh, Tuhan itu nggak akan kasih kita kegagalan, Tuhan nggak bakalan bikin kita terpuruk kecuali kalau kita bisa untuk melewatinya gitu. Jadi kenapa kita gagal, kenapa kita terpuruk, itu artinya Tuhan tahu bahwa kita dapat mengatasinya. Tuhan tahu kita dapat sukses, artinya ada potensi dari diri kita. Jadi teruslah semangat, teruslah kejar impian kita, teruslah fokus, dan yang pasti teruslah berdoa agar semua usaha kalian dapat lancar sesuai yang diinginkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih selalu setia menemani dan mendengarkan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay with me. Ciao.